Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik Bapak Ibu-ibu para jamaah sekalian, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, diparingi umur panjang, dan Allah terus memberikan kepada kita kesehatan, dan juga mungkin kita senantiasa selamat dari berbagai macam bahaya dan juga dari penyakit-penyakit yang memberatkan. Allahumma amin. Malam hari ini kita akan kembali ngaji surat Yasin, melanjutkan edisi 56. Kali ini kita lanjut tafsir surat Yasin ayat 39 sampai 40, di mana pada kesempatan sebelumnya telah kita kaji bahasan saking surat Yasin, membahas tentang masalah bumi. Lalu yang terakhir itu tentang matahari, dan kali ini kita akan membahas tentang bulan. Sebelumnya diumumkan dulu biar nanti tidak lupa untuk pengumuman ini. Yang pertama, ini pengumuman untuk pengawasan-pengawasan yang ada nantinya selama Jumat, Sabtu dan Ahad. Untuk hari Jumat, ba'da Jumatan, untuk warga Purwosari insyaallah wonten pengawasan untuk Giri Purwo Barat, nantinya di Masjid Jlumbang Jabal Nur, Masjid Jabal Nur Jlumbang di Giri Purwo, nanti jam 1 sampai rampung. Kemudian malamnya tetap nanti ada pengawasan di DS terlebih dahulu untuk ibu-ibu, jam 5 untuk pembahasan lanjutan saking fikih wanita. Lalu setelah itu untuk pengawasan ba'da Isya tetap ada seperti biasa di Masjid Al-Azhar Karangrecek Wonosari, melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah. Lalu untuk Sabtu niki full dari pagi untuk anak-anak pemuda remaja SMP maupun SMA itu bisa mengikuti pengawasan. SMP nggak mungkin, SMA. Jadi untuk mengikuti pengawasan di SMA 1 Wonosari, pembahasannya judulnya Galau Tingkat Tinggi, GTT. Simbah-simbah ora paham, iki pembahasan anak muda. Nanti pengawasannya jam berapa? 8:30 ya? Ya, 8:30 sampai selesai. Ya, jam 8 sampai selesai. Jam 8 pagi sampai selesai. Kemudian Sabtu. Sabtu apa? Legi apa? Oh iya, Sabtu Pai. Yang sebelumnya itu Sabtu Kliwon dan Sabtu Legi. Untuk kajian muslimah dipindah, diundur yang minggu lalu pada tanggal 7 besok Sabtu Pahing. Pengawasannya tetap kita lanjut tafsir surat An-Nur ayat 22. Nanti seperti biasa di Masjid Besar Al-Huda Pelayan ba'da ngasar. Biasa ibu-ibu yang mengikuti monggo silakan hadir di Masjid Besar Al-Huda Pelayan ba'da ngasar sampai jam 5. Lalu malamnya untuk warga Gari itu desa nih? Desa di Balai Dusun Gari nanti akan diadakan pengawasan ba'da Nisa
sampai selesai. Yang berada di sekitar Gari pun nanti bisa hadir, sekaligus nanti untuk warga Gari nanti ada bakti sosial. Lalu Ahad apa besok? Pon. Yang pertama, ba'da subuh tetap ada pengawasan seperti biasa untuk bapak-bapak ngaji Bulughul Maram, membahas kelanjutan tentang syarat-syarat sholat, masuk kitab sholat, pembahasan baru. Lalu pelajarannya ba'da subuh sampai jam 6, lanjut sarapan. Setelah itu nanti ada pengawasan di Bantul, Masjid Agung Manunggal Bantul jam 7:30 sampai jam 9, membahas tentang masalah utang yang semakin menumpuk. Pas mboten ini. Kalau di Gunung Kidul belum dibahas, nanti semuanya pada stres nanti kalau saya bahas utang. Kemudian jam 9-nya mohon warga Panggang Purwosari mengikuti pengawasan rutin Ahad Pon jam 9 sampai menjelang zuhur di Balai Desa Girijati. Betul nggih? Balai Desa Girijati ya, dimohon yang Panggang hadir dan juga yang Purwosari juga turut hadir. Lalu sorenya tetap ada pengawasan seperti biasa di sini untuk pengajian di Darus Sholihin. Demikian untuk pengumuman, harap diperhatikan dan nanti mohon diikuti pengawasan ini sampai rampung. Ibu-ibu tidak boleh bubar dulu. Setuju mboten ibu-ibu? Nah, nanti kalau ada yang melanggar nanti kena sanksi pokoknya. Denda yang berat. Ya. Kemudian silahkan ada kotak baik yang ditaruh di pas pintu masuk keluar masuk, itu bisa dimanfaatkan. Tadi sudah diumumkan untuk pemasukan dan pengeluaran yang ada dari pengajian ini, untuk pemasukannya dari pengajian ini. Kalau pengeluarannya masih minus, jadi masih tetap mencari dana untuk mengatasi pengajian tadi. Monggo dibaca Mas Edi ayat 39-40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Baik. Itu ada istilah urjun. Ya. Wal qamara, qamar itu bulan. Ada yang punya nama Qamaruddin, ya kan? Nah, qamar itu bulan atau cahaya, ad-din itu agama, berarti cahaya agama. Wal qamara qaddarnahu manazila, dan bulan itu telah kami tetapkan, qaddarna, telah kami tetapkan manazil, manzilah, manzilahnya. Artinya fase-fase perubahannya, jenjang-jenjang perubahannya. Hatta ada kal urjunil qadim, yaitu bulan tadi itu mulai dari redup dulu, kemudian nanti masuk tengah bulan itu jadi besar putih, kemudian jadi redup lagi, jadi bulan sabit dan seterusnya, seperti itu siklusnya. Lalu kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Artinya kembali mengecil lagi. Ya. Kemudian lasyamsu yambagi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar.
Dan tidaklah mungkin asyams, matahari. Ada yang punya nama Syamsuddin. Boten. Syamsuddin itu sama tadi dengan Komaruddin. Kalau Syamsuddin berarti matahari agama alias cahaya agama gitu. Jadi yang punya nama Syamsuddin mungkin lahirnya juga di siang hari, nggak mungkin lahirnya di malam hari. Ya, itu Syamsuddin. Biasa panggil Pak Syams, kalau Komaruddin apa? Pak Komar. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam tidak dapat juga mendahului siang. Malam ya ada waktunya, siang juga ada waktunya. Matahari keluarnya itu kapan, dan juga bulan juga keluarnya itu kapan. Nggak mungkin bertemu satu waktu. Lalu wa kullun fi falaki yasbahun. Dan masing-masing tadi, yaitu kalau disebutkan dari awal tadi itu disebutkan ada bumi, lalu ada matahari, ada bulan, itu beredar pada garis edarnya masing-masing. Para ulama itu katakan seperti ada perenang, orang yang berenang itu dalam air, dia berada dalam lintasan situ, artinya dalam air tadi. Maka matahari, bulan, ya, dan bumi itu nanti beredar masing-masing. Kita akan lihat pelajaran saking ayat. Monggo. Bulan adalah di antara tanda kuasa Allah Ta'ala. Bulan adalah di antara tanda kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita telah sebutkan asalnya dunia ini gelap apa terang? Kemarin sudah diajarkan. Asalnya dunia ini gelap apa terang? Gelap. Karena Allah katakan sebelumnya fa'idhahum muslimun. Padahal sebelumnya disebutkan di antara tanda bagi mereka adalah dibuat malam, lalu berganti jadi siang. Naslahu minhun nahar. Malam berubah jadi siang. Kalimatnya bukan siang berubah jadi malam, namun malam berubah jadi siang. Berarti dunia ini asalnya gelap. Baru Allah datangkan matahari untuk memberikan penerangan, jadi teranglah muka bumi ini. Maka dikatakan fa'izahum muslimun. Mereka sejatinya berada dalam kegelapan. Berarti dunia ini asalnya gelap. Dan itulah kekurangan dunia. Kalau di surga bagaimana yang saya terangkan kemarin? Ada gelap atau tidak? Ada malam atau tidak? Tidak. Kalau surga ada malam, berarti nanti menunjukkan sifat kurang pada surga. Padahal surga yang kita itu dapatkan seluruhnya punya sifat-sifat yang sempurna. Gak ada istilahnya itu habis makan terus buang air besar, itu gak ada. Ya, kalau kita nyambel saja itu bisa ke belakang terus kalau nggak cocok. Betul apa mboten? Betul. Kekurangan di dunia seperti itu, namun di surga nggak ada kekurangan. Buah, kalau kita di dunia itu mesti manjat baru dapat nanti buah tadi. Kalau di surga nggak perlu pohon-pohonnya yang merunduk. Kowe pengen apa? Langsung ambil saja, tinggal petik saja. Ketika pohon itu merunduk, nggak perlu istilahnya sampai manjat atau pakai sesuatu untuk ngambil. Semuanya penuh dengan kenikmatan. Surga juga ada sungai, sungai susu, sungai madu, sungai khamar, dan air bening. Berapa itu? 4. Sungai susu, sungai madu, sungai khamar, sungai air bening. Pingin yang mana? Ya semua.
Pengen semua? Ya wes kalau gitu masuk surga dulu berarti. Namun intinya ini kenikmatan semua ini. Susunya itu tidak ada kenal basinya. Susu tadi itu sangat-sangat putih dan lezat dan nikmat. Madu tadi itu juga sangat-sangat nikmat. Khamar tadi kalau di dunia memabukkan, kalau di surga itu tidak. Air beningnya juga demikian. Penuh semuanya dengan berbagai macam kenikmatan. Nah sekarang dikatakan tadi semuanya tadi benda-benda tadi, matahari, bumi, bulan akan beredar sesuai dengan tempat peredarannya tadi. Dan semua ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan pada poin yang kedua. Monggo dibaca. Alam jagat raya termasuk matahari dan bulan ada yang mengatur, yaitu Allah Sang Khalik. Jadi kita sebagai muslim wajib yakini wonten pencipta, wonten pengatur. Gak mungkin bumi, matahari, bulan itu muncul sendiri tanpa pencipta, gak mungkin. Dan juga tidak mungkin bumi, matahari, bulan itu beredar tidak ada yang ngatur. Kok tiba-tiba muter seperti itu saja tidak ada yang ngatur? Mustahil. Wong kita saja kalau ngatur sesuatu itu butuh pengaturan dulu. Apalagi jagat raya seperti ini. Pasti ada yang mengatur. Ada yang jadi mudabbir. Yaitu yang mengatur jagat raya ini. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akidah seorang muslim. Itu dikenal dengan tauhid rububiyah yang mesti dia imani. Yaitu dia mengimani Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rizki, Allah itu sebagai pengatur jagat raya. Allah itu pencipta, Allah itu pemberi rizki, Allah itu pengatur jagat raya. Itu namanya muslim meyakini tauhid rububiyah. Namun ingat, keyakinan semacam ini bukan hanya sebatas itu saja. Karena kalau mau lebih, dan ini hukumnya wajib meyakini lebih, kalau Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, pengatur jagat raya, seorang muslim wajib beribadah pada Allah saja. Tidak boleh dia beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mencipta. Tidak boleh dia berdoa kepada sesuatu yang tidak bisa memberi rizki. Tidak boleh dia itu minta-minta doa pada sesuatu yang untuk jagat raya saja dia tidak mungkin mengaturnya. Berarti kita hanya boleh berdoa, beribadah, taat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, selain Allah pantas disifatkan dengan qidam terdahulu, sedangkan para filosof meyakini sifat qidam pantas disematkan kepada Allah. Padahal sifat qidam tidak mengonsekuensikan keazalian, kekal adanya tanpa ada permulaan. Yang tepat Allah itu disifati dengan al-awwal, artinya tidak ada sesuatu yang sebelum Allah. Allah lebih tepat kita katakan al-awwalu, falaisa qablaka syai'un. Allah itu al-awwal, yang pertama, yang tidak ada sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bapak-bapak pernah dengar sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhallafatu lil hawaditsi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, irada, ilmu, haya, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Sifat apa namanya? Sifat 20. Salah satu sifat yang ditetapkan di sini yang para ulama kritik adalah sifat qidam.
Karena kalau kita lihat pada ayat tadi, kal urjunil qadim. Bulan itu sifatnya seperti tandan yang nanti jadi tua. Berarti qadim ini menyifati siapa? Bulan. Dan ingat, qadim itu namanya atau artinya itu yang terdahulu. Kalau kita sebut kidam saja, kalau dalam istilah bahasa Arab atau istilah para ulama itu jelaskan, kidam itu tidak mengandung sifat azali. Artinya tidak mengandung Allah punya sifat kekal. Cuma dikatakan saja Allah terdahulu. Iya, betul itu. Namun tidak mengkonsekuensikan kalau Allah punya sifat kekal abadi. Sehingga sifat yang tepat bukan disifati dengan kidam. Namun Allah itu disebut al-awwalu. Falaisa qablaka syai'un. Ya, Allah itu disebut al-awwal. Tidak ada yang sebelum Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kekurangan pembagian sifat 20 ada sifat-sifat yang tidak pantas atau tidak pas ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat-sifat ini, sifat 20 yang Bapak Ibu-Ibu pelajari di sekolah dulu, ini sifat-sifat yang dipahami oleh mazhab Asy'ariyah, menyelisihi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyelisihi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i tidak menetapkan seperti itu. Imam Ahmad tidak menetapkan seperti itu. Imam Abu Hanifah tidak menetapkan seperti itu. Imam Malik juga tidak menetapkan seperti itu. Itu cuma dari kalangan Asy'ariyah yang dulu tokohnya adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Tokoh yang dulu ada. Nah, itu kritikan untuk sifat 20 tadi. Karena sifat kidam itu ada pada makhluk, seperti di sini disifatkan untuk bulan. Kemudian yang keempat, cahaya rembulan berawal dari redup dan berangsur menjadi terang, lalu kembali lagi menjadi redup. Cahaya rembulan berawal dari redup, kemudian berangsur menjadi terang, yaitu purnama, lalu kembali lagi redup. Biasa purnama itu tanggal berapa? 15. Makanya ada istilah ayyamul bid. Apa istilahnya? Ayyamul bid. Ayam itu artinya hari, bid putih. Kenapa disebut hari putih? Karena pada malam harinya bulan purnama putihnya itu utuh. Makanya dianjurkan puasa 3 hari setiap bulan pada tanggal 13, 14, 15 saking bulan Hijriah. Misalnya Rajab ini sudah lewat. Saat ini tanggal 19. Berarti beberapa hari yang lalu itu ada tanggal 13-nya, 14-nya, 15-nya. Apa di antara keutamaan ayyamul bid? Keutamaannya kalau puasanya 3 hari setiap bulan, ingat minimal kebaikan itu dibalas 10. Satu kebaikan dibalas 10. Berarti kalau 3 hari puasa dibalas jadi berapa? 3 ping 10 jadi 30, 30. Berarti kalau dirutinkan setiap bulan 3 hari. Berikutnya lagi 3 hari. Berikutnya lagi 3 hari. Berarti sama seperti kita puasa tiap bulan. Makanya Nabi SAW sebut puasa 3 hari setiap bulan itu sama seperti puasa selama setahun. Puasa 3 hari setiap bulan itu sama seperti puasa setahun. Dan nanti lihat bentuk bulannya itu dari redup dulu, kecil dulu, kemudian besar sampai purnama, kemudian kecil-kecil lagi. Maka paling enak
itu kalau nerima gaji itu lihat dari bulan. Daripada lihat dari kalender Masehi. Karena bulan cuma jumlah harinya berapa? 29 atau 30. Kalau kalender Masehi berapa hari paling banyak? 31. Biasanya orang Arab hitungannya itu di awal bulan. Jadi kalau lihat bulannya masih besar, oh belum. Masih bulan purnama. Namun kalau bulannya makin kecil, oh berarti sebentar lagi gajian. Penak toh? Iya. Minta sama bosnya diubah saja Pak. Oh saya itu pakai hitungan saja kalender Hijriyah, biar hitungannya itu gampang. Ya, kalau di Saudi seperti itu. Biasanya anak mahasiswa itu setiap bulan itu dapat uang saku. Sekolah itu malah diberi uang saku, saking sekolahan malah kasih. Sekolahnya ora bayar malah diberi uang saku. Di Saudi kayak begitu loh, semua itu. Ada di Gunung Kidul kayak gitu, sekolahnya malah dibayar. Boten. Larang malahnya. Kesana itu kayak gitu sudah gratis, malah setiap bulan itu nanti mahasiswa lewat ATM-nya itu dapat gaji, istilahnya mukafaah. Begitu. Pengen tinggal di Arab? Pengen? Apa iso bahasa Arab? Ya wes berarti. Oh Jawa ya ora iso ya. Sana cuma ngerti khomsah, sita, sab'a. Oh jenengan 1 8 3 4. Ya ora nyambung. Terus nomor 5. Fase kehidupan manusia juga sama dengan fase rembulan, seperti yang disebutkan dalam ayat. Nah kita lihat ayatnya. Yang artinya Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Mungkin baterainya habis. Allahul ladzi khalaqakum. Allah yang menciptakan kalian min dhafin, dari keadaan lemah. Summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan. Lalu dari lemah itu jadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa syaiba. Lalu ketika kuat itu dibuat lagi jadi lemah dan beruban. Yakhluqu ma yasha. Allah itu menciptakan sesuai dengan kehendak Allah. Wa huwal alimul qadir. Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Berarti sama dengan bulan kan? Bulan itu dari redup dulu, kemudian terang sampai bulannya utuh purnama, baru redup lagi sampai keadaannya itu tua mengecil lagi. Maka kita manusia keadaannya sama dengan bulan. Awalnya dari keadaan dhafin, lemah. Kemudian berubah menjadi apa? Kuatan, menjadi kuat. Kuatnya pas kapan? Pas muda. Kemudian ketika sudah muda, dewasa, turun lagi jadi sopo, ubanan, ompong. Sudah keriput, peot dan lain-lainnya. Iya toh Mbak? Betul? Apa pingin nom terus Mbak? Modalnya sudah kalau begitu. Yang jelas ini fase kehidupan seperti itu. Maka ada di saat kita itu kuat, tugas kita beramal terus dengan baik, manfaatkan waktu muda, waktu kuat dengan baik.
usianya masih 20, 30, kuat. Manfaatkan dengan baik. Nanti soalnya ketika sudah mulai di atas 40 mulai sulit, penyakit datang. Kemudian fisiknya sudah berkurang, semangatnya juga jadi berkurang. Begitu. Dan akhirnya rambutnya jadi uban. Putih. Putihnya kayak putih apa itu? Kapas. Jadi ada yang putih semuanya ini kelihatan kayak kapas. Wah, wes tua. Kira-kira ada hikmahnya nggak Allah jadikan rambutnya putih? Ada. Satu apa? Ingat mati. Dua, sadar bahwasanya wes tua. Iya toh? Nggak boleh macam-macam. Kok wes tua, kok pikirannya masih ada mungkin yang berpikiran mau selingkuh. Iki luar biasa tenan. Kok masih pilih gayanya seperti Cah Enom, wah iki luar biasa tenan. Ya, harus sadar. Karena dia diingatkan dengan tuanya tadi. Makanya kalau diingatkan seperti itu, niki perhatikan loh, ini simbah-simbah. Tolong rambut putihnya gak dirubah warnanya menjadi ireng, menjadi hitam. Zaman now. Itu simbah-simbah zaman now. Zaman now. Kenapa tidak boleh diubah? Oh tadi dia nggak sadar kalau sudah tua. Kalau rambutnya itu dihitamkan, maka nanti perasaannya, wah aku ki masih enom loh, sih jos. Padahal disuruh lari ya kewalahan. Namun dia mau ubah saya dari rambut, karena rambut ini yang bisa diubah, kulitnya yang keriput yang nggak bisa. Makanya diingatkan seperti itu. Kenapa tidak boleh ubah rambut putih tadi, tidak boleh diubah jadi warna hitam. Maka Rasul SAW itu katakan, kalau mau ubah, jauhilah warna hitam. Maka pilihannya dua, ubahnya tetap seperti itu, atau yang kedua, cari warna selain hitam. Apa berarti Mbah? Hah? Kok malah jadi kayak Cah Enom? Pirang aja biasa. Nanti jenggotnya dia itu warnanya pirang, rambutnya juga demikian, dan orang tahu, oh niki simbah, ini berarti wes ubanan, rambutnya diberi warna pirang. Yang tidak boleh warna apa? Hitam. Karena juga antara alasan lainnya, karena warna hitam nanti mengelabui orang. Paham niki nggih simbah-simbah nggih? Dan juga uban aturan yang kedua, selain warnanya tidak boleh diubah menjadi warna hitam, uban juga nggak boleh dicabut. Biasanya niki kon putune niki simbah niki rambutnya putih, tolong dicabut, nggak boleh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, uban ini jadi cahaya pada hari kiamat. Berarti kalau ubannya tadi dicabut, warna putihnya tadi dicabut, nggak dapat lagi cahaya. Ya wes terserah. Jadi sudah terima apa adanya saja. Paham ji? Berarti ada dua aturan. Yang pertama apa? Tidak boleh merubah jadi warna hitam. Yang kedua, tidak boleh dicabut. Wes. Kalau cukur boleh. Cukur berarti botak semua misalnya. Ya, atau potong pendek bisa. Namun kalau cabut kan biasanya cuma milih. Tut, cabut, cabut gitu. Putune akhirnya diberikan permen gara-gara cabut rambutnya simbah. Oh 100.000, oh ya.
Taib, itu tadi tentang perubahan tadi. Sekarang nomor 6. Ketetapan Allah, sunnatullah tidak akan berubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Di bawahnya lagi, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu. walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada ketetapan Allah. Matahari seperti itu, bulan seperti itu, malam seperti itu, siang seperti itu, sudah jadi ketetapan. Nggak mungkin kita satukan antara malam dan siang jadi satu, nggak mungkin. Matahari dan bulan jadi satu itu nggak mungkin. Cuma nanti kalau masalah gerhana ini punya proses yang lain, bukan di sini menyatunya bulan dan matahari, bukan. Kemudian juga Allah katakan dalam surat Fatir ayat 43, "Falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila." Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, yaitu ketetapan Allah tadi, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah tersebut. Kemudian nomor 7. Malam tidak mungkin mendahului siang. Malam tidak mungkin mendahului siang. Nomor 8. Berdasarkan sunnah ilahiyah, tidak mungkin matahari keluar pada malam hari. Namun, berdasarkan kemampuan Allah, Allah mampu saja menjadikan seperti itu, karena jika Allah katakan kun, jadilah, maka pasti akan jadi. Nah, lihat. Tadi matahari itu nggak mungkin keluar pada malam hari. Itu kenyataannya, itu namanya sunnatullah. Mungkin gak diubah, ketetapannya sudah seperti itu. Namun kalau Allah yang kehendaki, bukan manusia. Kalau Allah itu yang kehendaki, matahari keluarnya pada malam hari, maka itu sudah jadi ketentuan Allah. Allah mampu atau tidak? Mampu. Karena Allah cuma mengatakan kun, maka jadilah. Kalau Allah katakan kun saja, satu kalimat seperti ini, kun, maka jadilah. Allah mampu untuk merubah itu semuanya. Terus yang ke-9. Matahari dan rembulan masing-masing beredar pada garis edarnya, sebagaimana yang berenang beredar dalam air. Nah, matahari dan rembulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi beredar seperti ini. Orang yang dalam air juga di dalam lintasan airnya, di sini artinya dalam itu saja. Maka diibaratkan dengan yasbahun. Yasbahun itu yasbah, itu artinya berenang. Sabih itu artinya perenang. Ya, maka matahari bulan itu punya peredarannya masing-masing. Nanti beredar di wilayahnya masing-masing. Kemudian yang ke-10. Berdasarkan ayat ini menunjukkan pendapat sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa matahari dan bulan yang beredar mengeliling bumi. Beliau berdalil dengan surah Yasin ayat ke-40 ini. Beliau berdalil dengan wa kullum fi falaki yasbahun. Maka beliau simpulkan matahari dan bulan yang beredar mengelilingi bumi. Nanti kita akan lihat mana yang beredar, karena ini juga jadi pembahasan pekan lalu. Kita lihat pada ayat wasyamsu limustaqarril laha. Ya kan? Ayat sebelumnya wasyamsu limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari itu beredar juga di orbitnya, maka disebut matahari itu yang beredar. Nah, apakah sekarang ini matahari yang mengitari bumi atau bumi yang mengitari matahari? Kita lihat pembahasannya di bawahnya. Dalam surah Yasin yang telah kita kaji, Allah menyebutkan beberapa tanda kekuasaannya. Di ayat 33, 36 Allah berbicara tentang bumi. Nah, di ayat 33, saking ayat wa ayatul lahumul ardul mayyitah ahyainaha wa akhrajna minha habba faminhu ya'kulun. Dari ayat itu sampai ayat 36.
Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sampai situ. Terus di ayat 37. Di ayat 37 dan 38 Allah berfirman tentang matahari. Nah, di ayat 37 38 dibicarakan tentang matahari. Berarti mulai dari ayat wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Terus di ayat 39 dan bagian awal ayat 40 Allah berbicara tentang bulan. Di ayat 39 yang tadi wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Sampai ya pada awal ayat 40 la syamsu yambagi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Itu membicarakan tentang bulan. Ya, itu membicarakan tentang bulan. Kemudian di akhir ayat 40, kemudian di akhir ayat 40 Allah Ta'ala berfirman yang artinya dan semuanya beredar di alam semesta. Semuanya beredar di alam semesta. Sekarang siapa yang berputar berarti? Maka lihat penjelasan Syekh Al-Albani di bawah. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah menyimpulkan bahwa kata semua lebih dekat jika kita berlakukan untuk bumi, matahari, dan bulan. Berarti tiga sekaligus. Bumi itu berputar, kemudian matahari juga berputar, bulan juga berputar. Berarti selesai. Berarti semuanya itu berputar. Bumi itu berputar, matahari itu berputar, bulan juga itu berputar. Terus sehingga semuanya kita katakan berputar. Nah, sehingga semuanya kita katakan berputar. Di bawahnya teori heliosentris yang menyatakan pusat alam semesta adalah matahari lebih dicondongi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, sebagaimana penjelasan di atas. Jadi kalau hal ini nanti ada beda pendapat. Mana yang jadi pusat di jagat raya ini? Apakah matahari ataukah bumi? Kalau Syekh Al-Albani lebih condong pada pendapat matahari yang jadi pusat. Itu namanya istilahnya heliosentris. Terus dan teori geosentris yang menyatakan pusat alam semesta adalah bumi lebih dicondongi oleh ulama Saudi Arabia seperti ulama yang duduk di Al-Lajnah Ad-Daimah Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia dan jadi pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hafizahullah seperti dalam kitab tafsirnya Tafsir Surah Yasin. Ya, Syekh Utsaimin punya kitab Tafsir Surah Yasin menguatkan pendapat bumi itu yang jadi pusat. Nanti matahari mengitari bumi, bulan juga mengitari bumi. Namun kalau tadi yang lainnya berpendapat seperti Syekh Al-Albani katakan yang jadi pusat itu matahari. Terus berikutnya, ingat bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak akan pernah bertentangan dengan realita. Meskipun tidak semua realita disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, terutama realita yang ada di alam. Karena Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah kitab biologi atau referensi ilmu pengetahuan alam. Jadi ingat, Al-Quran dan hadis itu bukan kitab fisika, kitab biologi, kitab matematika. Sehingga untuk penjelasan semuanya tidak bisa kita temukan dalam Al-Quran. Oh, ini gimana cara masak tiwul? Oh, nggak ada dalam Al-Quran. Wah, ini gimana cara masak tempe dan yang lainnya? Nggak ada, nggak dijelaskan. Jadi nggak boleh protes. Wah, Al-Quran ini berarti buatan lengkap. Wah, itu bukan urusan Al-Quran. Karena itu urusan masing-masing. Ini cuma urusan dunia. Al-Quran itu mengatur bagaimana kita bisa beribadah yang baik kepada Allah. Hadis juga mengatur seperti itu. Maka untuk urusan masak-masak tadi tidak perlu cari dalam Al-Quran. Mau cari cara bertani bagaimana juga nggak diajarkan. Coba lihat di sini cara bertani yang Nabi SAW waktu itu salah ketika mengajarkan. Kemudian beliau ralat di sini. Lihat salah satu contoh. Salah satu contoh kejadiannya hadis dari Thalhah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat untuk mengawinkan kurma. Jadi ada kurma itu dikawinkan silang. Nabi awalnya itu nggak setuju.
Apa-apaan kalian dikawin-kawinkan kayak gitu. Terus akibatnya gagal panen. coba akhirnya setelah itu orang-orang gagal panen. Gara-gara dengar kata Nabi, nggak boleh kawinkan silang. Terus Ketika berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ini hanya dugaan saya. Jika itu bermanfaat, silakan lakukan. Saya manusia biasa seperti kalian. Dugaannya bisa benar, bisa salah. Namun apa yang aku sampaikan, jika itu dari Allah, sama sekali saya tidak akan berdusta atas nama Allah. Nah, kalau untuk urusan dunia, mengurus tanaman tadi, Rasul nggak ngatur. Namun kalau untuk urusan ibadah, urusan wahyu, nggak boleh kita katakan Rasul ini nggak tahu. Harusnya kita katakan Rasul itu benar, kalimatnya tidak boleh kita dustakan. Beda ya. Kalau untuk urusan dunia silakan ngurus sendiri-sendiri. Cara macul gimana, cara bertani gimana, ya cara memelihara sapi gimana, cara berdagang gimana, cara golek untung gimana, itu diatur masing-masing. Gak perlu cari tahu detailnya. Wah, ini di Al-Quran di mana ya ini ya? Surat apa, ayatnya apa? Gak akan temukan kayak begitu. Namun kalau untuk urusan ibadah, kaitannya dengan ibadah kita pada Allah, nah itu baru diatur, nggak boleh didustakan. Terus masalah mengawinkan kurma bukan ranah syariat, sehingga kembali kepada bukti empiris yang dimiliki manusia. Sekalipun tidak dibimbing wahyu, mereka bisa memahaminya. Nah, kita pahami seperti itu dulu. Terus dalam teori relativitas, nah teori ini orang-orang paham ya kayak gitu. Ini soalnya ini sudah pelajaran tingkat tinggi nih, ini bukan sekolah ya bukan paham. Terus dibahas saja biar bingung-bingung sisa. tidak salah ketika kita menyatakan, menurut saya yang ada di bumi, matahari bergerak mengelilingi bumi. Nah, kalau kita ada di bumi, kita kan lihatnya matahari itu terbit, tenggelam. Berarti mana yang bergerak? Matahari. Karena kita itu berada di bumi. Kita bukan di luar. Kita ada di bumi. Tahunya kan kita lihat oh matahari itu naik terus tenggelam. Berarti mana yang bergerak? Matahari. Menurut pandangan kita. Terus Sebagaimana ketika kita di dalam mobil menyatakan bahwa pohon yang ada di luar bergerak ke belakang. nah, niki truk atau mobilnya gerak. Kok pohonnya iso gerak ya? Ya toh? Padahal tetap itu tadi di situ. Siapa yang gerak? Ya kamu yang gerak. Kan relatif namanya. Ini mana yang gerak? Ya kamu sendiri yang gerak, itu tetap. Nah gitu, terus. Hanya saja untuk kasus mobil dan pohon, manusia langsung bisa menyimpulkan mana yang sebenarnya bergerak dan mana yang gerakannya semu. Nah ada yang bergerak asli mobilnya, ada yang bergeraknya semu, yaitu pohonnya tadi mundur ke belakang. Terus sementara untuk kasus matahari dan bumi, perlu perjuangan sangat panjang untuk membuktikan secara empiris mana yang sebenarnya bergerak dan mana yang gerakannya semu. ya sudah kita rampungkan, nggak usah bahas mana yang bergerak, matahari ataukah bumi. Matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari, pun rampung, selesai. Kesimpulan dari Syekh Al-Albani tadi paling bagus, bumi niku bergerak, matahari bergerak, bulan juga bergerak, sudah. Pun cukup. Sama nggak usah putar-putar lagi mana yang duluan, telur apa ayam. Kan terlalu kurang kerjaan kita. Iya kan? Telur apa ayam cari alasannya, wah kurang kerjaan saja. Sudah selesai, sekarang sudah ada telur, sudah ada ayam, wes dimakan saja rampung. Mikirnya lama, intinya kan boleh makan atau tidak, wes. Nggak usah mikir, iki telur saya apa ayam yo, mikirnya suwe. Padahal sudah ada di meja makan loh ini.
Paham ya? Wis. Jadi sudah nggak usah dibahas itu. Lalu kesimpulannya di bawah ini yang paling bagus. Kesimpulannya mengenai masalah apakah bumi berputar ataukah tidak, tidaklah akan mengguncang keimanan seorang muslim atau memantapkan imannya. Nah, kalau kita bahas tadi bumi yang mengelilingi matahari atau matahari yang mengelilingi bumi, kalau kita pun keliru nggak masalah. Iman itu tidak dikatakan berkurang. Juga kalau orang yakin dengan benar, belum tentu juga kita katakan imannya itu bertambah. Ini tidak ada kaitannya dengan itu. Terus, waspadalah terhadap was-was setan. Demikian kesimpulan setelah pemaparan panjang lebar oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafizahullah ketika membahas hal yang sama dalam fatwanya dalam Al-Islam Soal wa Jawab. Nah, kesimpulannya seperti itu. Wallahu a'lam, Allahu waliyut taufiq wassadad. Berarti kesimpulannya mana yang bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi? Sudah, nggak usah dibahas. Semuanya berputar, rampung. Ngurus yang pasti-pasti saja. Siji tambah siji, itu wis pasti. Ya tak? Yang nggak pasti sudah, kita nggak punya ilmu banyak dengan itu, serahkan saja pada Allah. Manakah di antara teori yang benar, teori bumi datar atau teori bumi bulat? Bumi itu bulat sepakat ulama. Kalau nggak yakini ini maka dia menyelisih kesepakatan para ulama. Selesai. Bagaimana hukumnya orang yang mati meninggalkan utang di bank? Tapi saat utang di bank dulu ketika hidup memakai asuransi yang isinya jika mati maka utangnya lunas. Misal utang 100 juta, baru bayar 10 juta, terus mati. Saat penandatanganan hutang bayar asuransinya 1 juta, apakah hutang tersebut sudah betul lunas? Kalau belum, bagaimana caranya? Secara hukum dunia, utangnya sudah dibayar asuransi. Yang jelas gini, saya nggak mau bahas ini utangnya lunas atau tidak. Saya mau bahas ini sudah lakukan pelanggaran. Pelanggaran pertama, hutang pada bank. Hutang pada bank itu riba. Karena tidak pernah hutang itu pinjam 5 juta, kembalikan 5 juta. Pasti ada tambahan. Betul? Nah, sudah, satu. Yang kedua, ini pakai asuransi. Asuransi di sini sifatnya nggak pasti. Kita bisa katakan yang berutang nanti untung, atau dia itu sangat-sangat rugi. Karena untuk dikatakan lunas waktunya nggak jelas, yaitu kapan dia mati. Bisa jadi tadi baru bayar 10 juta, utangnya 100 juta, terus mati. Maka berarti pihak asuransi rugi besar karena 90 juta dia nanggung. Namun kalau sebaliknya dia janjikan tadi 100 juta, bayar 90 juta sudah lunas, tinggal 10 juta. Itu juga merugikan pihak asuransi tadi. Ya. Karena masih ada 10 juta dan pihak ini untung-untungan juga. Karena 10 juta nggak perlu lagi dia bahas, dia bayar. Maka menunjukkan sifat asuransi ini untung-untungan. Berarti solusinya bagaimana? Nggak usah utang. Itu paling mujarab. Saya nggak mau jawab itu gimana, itu utangnya lunas atau enggak. Mending nggak usah utang. Rampungkan utang-utang yang ada, insya Allah. Utang itu kalau nggak ada itu tenang banget loh. Iya kan? Iya. Kalau tenang itu yang tempe tadi itu bisa jadi rasanya ayam loh. Namun kalau jenengan punya utang, dikasih ayam daging, kayak nggak ada rasa sama sekali. Karena sudah nggak enak, hambar saja rasanya. Ustadz, saat pulang kajian sampainya di jalan, saya merasa seperti sandal saya yang sebelah tertukar. Tapi sandal tersebut sama persis punya saya. Secara fisik tidak ada perbedaan, tapi saat dipakai kok terasa beda. Ini namanya
Sandal pasaran yo kayak gini. Sama semua. Timbul was-was, itu sandal saya apa bukan? Bagaimana Ustadz, apa harus dikembalikan? Atau kiranya saya minta keikhlasan andai itu benar tertukar? Bisa dengan dua cara. Satu, ketika tahu itu bukan sandalnya, baiknya tidak diambil walaupun mirip. Karena kalau kita ambil, ini punya orang, mungkin ada orang ketiga lagi yang sendalnya 3 orang itu sama. Akhirnya yang punya sendal ini kebingungan. Ada yang ambil sendal lagi yang punya kita, ya, dia yang untung. Yang ini kebingungan. Kita buat orang jadi bingung. Baiknya tidak seperti itu. Karena Rasulullah SAW itu sampai menyatakan tidak boleh meneror atau menakut-nakuti orang lain. Meneror nggak boleh. Terus solusi yang kedua adalah kalau tidak ambil, kalau ini sudah terlanjur, maka baiknya dia minta kehalalan. Kalau tidak, kembalikan ke tempat yang semula. Kalau tidak tahu itu yang punya itu siapa. Wallahu a'lam. Pertanyaan sedikit keluar dari tema. Istri sholat sudah, istri apa ini? 1. Sholat sudah. 2. Kajian Ustadz mengikuti terus. 3. Cara berpakaian insya Allah sudah menutup aurat. Pertanyaannya, cara bicaranya kok masih kasar? Masih terus punya sifat pendendam. Terus tidak atau jarang sekali mau mendengarkan perkataan suami. Terus kurang mendukung dengan aktivitas, yaitu aktivitas suami di organisasi dan lain-lain kegiatan Islam. 1. Bisa jadi istrinya keliru, tinggal diperbaiki. Kata-kata yang kasar itu diubah jadi halus. Kalau jadi halus, insya Allah nanti suaminya tambah sayang, uang jajannya ditambah. Yang kedua, bisa jadi suaminya kurang perhatian. Kurang perhatian gimana? Pas Sabtu Minggu nggak ngajak istri jalan-jalan, nggak ngajak anak jalan-jalan, malah sibuk mancing. Yang dipikir mancing terus coba. Padahal itu waktu libur loh paling enak dengan keluarga. Yo istri marah. Wah suami saya tuh nggak perhatian. Yo jelas wong dia cintanya sama alat pancing dan ikan. Jadi suaminya berarti kurang perhatian. Maka kalau sudah tahu kesibukannya itu, sibuknya itu Senin sampai Jumat, maka Sabtu Minggunya gunakan untuk keluarga. Diajak jalan-jalan. Ibu-ibu itu paling senang tuh shopping. Ngertos mbah shopping? Belanja. Itu paling senang banget. Ya jelas entek-entekan ini. Ya namun ya kayak gitu ya emak-emak ya kayak gitu. Jadi intinya kalau kurang perhatian, beri perhatian. Nanti insya Allah masing-masing itu sadar diri tentang kewajibannya masing-masing. Nanti insya Allah makin diperbaiki rumah tangga yang ada. Jadi istrinya nanti bisa jadi baik dengan kata-kata yang halus karena suami perhatian. Dan juga istri juga bisa mengurus rumah dengan baik tanpa banyak komentar-komentar yang kasar. Insya Allah. Ustadz, saya seorang istri. Wah niki ibu-ibu terus dikisahkan. Saya seorang istri. Pintu surga akan terbuka bagi wanita yang patuh pada suaminya. Tapi suami saya sering menyamakan aku seperti anjing. Waduh. Seperti pelacur dan perkataan kasar lainnya. Oh mungkin dari tingkah lakunya kasar. Mbok tulis kayak gitu aja dong, jangan bilang seperti ini. Tapi suami saya tidak meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Bahkan suami saya juga mengikuti pengajian di pesantren ini. Saya benar-benar tertekan dengan semua ini. Saya sudah berusaha menjadi istri dan ibu yang baik. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Berdosakah saya apabila melawan suami saya? Enggak boleh melawan.
Niki lo bapak iki dengar lo iki. Ini suaminya di sini berarti hadir di sini. Di rumah itu perbaiki kata-kata. Ingat Nabi sifatkan wanita itu dua hal. Nabi itu katakan irfaq bil qawarir. Lemah lembutlah terhadap gelas-gelas kocok. Gimana gelas kocok, Pak? Mudah pecah enggak? Iya. Cepat nangis. Kalau enggak diberi sedikit, wah komentarnya itu seharian. Ya betul ya, makanya diperbaiki. Malah kasar-kasar ini malah jadi pecah. Kemudian yang kedua, bapak-bapak itu perhatikan, istri sifat yang kedua yang dikatakan oleh Nabi, wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Kalau diluruskan kasar, yo patah. Namun kalau tidak diluruskannya tetap bengkok. Maka Nabi SAW mengatakan, fastausu bin nisa'i khaira. Tetap nasihati ibu-ibu itu dengan baik. Kalau mau nasihati gampang, disogok dulu. Diajak makan bakso misalnya, terus pulang-pulang terus nasihati. Dek, tadi kan sudah tak traktir. Ini ada satu saja yang ingin saya beritahu. Gitu. Jadi nggak bisa cuma dengan kata-kata kasar untuk nasihati istri. Perlu ada aturan. Apakah boleh orang yang sedang haid mengajar TPA dan di situ membaca Quran dan Iqra? Ini kembali ke masalah bolehkah wanita haid itu membaca Al-Quran? Ada dua hal di sini yang perlu dibedakan. Hukum membaca Al-Quran dengan hukum menyentuh Al-Quran. Kalau hukum menyentuh Al-Quran, kata Nabi SAW, la yamussul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci. Wanita haid berarti tidak suci. Tidak boleh menyentuh. Ini mushaf Al-Quran bahasa Arab murni. Tidak boleh disentuh kecuali sampai suci. Sentuh saja nggak boleh. Bagian covernya ini juga nggak boleh. Apalagi sampai buka-buka. Bawa juga nggak boleh seperti ini. Terus kalau membaca bagaimana? Bacanya boleh. Misalnya Al-Qurannya terbuka. Terus dibaca. Boleh. Dia nggak nyentuh. Dia cuma baca. Adapun dalil yang menyatakan janganlah wanita haid dan junub itu membaca Al-Quran, hadisnya dhaif. Para ulama mengatakan hadis ini dhaif. Namun dibedakan lagi wanita haid dengan junub. Kalau junub sepakat ulama madhab tidak boleh sama sekali baca Al-Quran. Karena dia masih bisa untuk menyucikan, dia masih bisa untuk mensucikan diri dengan segera mandi. Kalau wanita haid enggak. Maka kesimpulannya wanita haid masih boleh baca Al-Quran, namun tidak boleh menyentuh. Terus solusinya gimana? Satu, pakai sarung tangan. Jika ingat yang dipegang ini Al-Quran yang murni Arab. Seperti ini, enggak ada terjemahan. Maka nyentuh ini harus pakai wudhu. Atau kalau wanita haid tadi itu haid, maka nyentuh pakai sarung tangan. Cari sarung tangan, nyentuh ini pakai kain. Solusi yang kedua, pakai Al-Quran terjemahan. Kalau ini kan nggak ada terjemahan, ini nggak ada terjemahan. Cari yang ada terjemahannya. Karena Al-Quran terjemahan bukan disebut mushaf. Jadi solusinya ngajar TPA juga kayak gitu. Namun Iqra bukan Al-Quran. Terus kalau di sini disebutkan, di situ mengajarkan Al-Quran, cari saja pakai Al-Quran terjemahan untuk mengajarkan anak Al-Quran. Kalau dalam keadaan haid. Kalau Iqra tidak dipersyaratkan harus bersuci. Karena Iqra di sini bukan Al-Quran, cuma potongan-potongan huruf dan kata saja. Apakah jika suami istri malamnya melakukan hubungan, kemudian paginya mau puasa, tetapi ketiduran, belum mandi janabat, dan tahu-tahu bangun subuh,
sudah habis subuh. Apakah puasanya bisa dilanjutkan? Bisa. Nantinya ketika bangun langsung mandi, kemudian langsung subuhan. Yang penting malamnya sudah berniat. Apa alasannya malamnya itu sudah berniat? Kata Nabi SAW, malam yujmi'is siyam qabla al-fajri la siyama lahu. Siapa yang tidak berniat di malam hari, malam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak memalamkan niat, artinya tidak berniat di malam hari untuk puasa yang wajib, maka tidak ada puasa untuknya. Berarti kalau sudah berniat mau bangun subuh, itu namanya sudah berniat untuk puasa, maka boleh dia lanjutkan puasa. Berarti segera mandi, bersuci, kemudian kalau sudah suci segera untuk lakukan sholat subuh, dan dia boleh lanjutkan puasa. Dan Nabi SAW pernah masuk subuh dalam keadaan junub, beliau tetap melanjutkan puasa. Nabi SAW pernah masuk subuh dalam keadaan junub dan beliau tetap melakukan puasa. Saya punya teman, setiap sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, rakaat kedua dia mengangkat kedua tangan membaca doa kunut. Baru qobliyah subuh sudah baca doa kunut. Bagaimana hukumnya, sah ataukah tidak? Tidak ada tuntunan. Kunut kalau menurut mazhab Syafi'i cuma dibaca di waktu subuh. Ya, di rakaat kedua setelah rukuk atau di saat witir setelah pertengahan dari bulan Ramadan. Ya, setelah pertengahan dari bulan Ramadan. Namun tentang 2 sunnah ini, yang satu tadi kunut pada subuh, dalilnya tidak kuat, sedangkan kunut witir masih boleh diamalkan. Setiap sholat rawatib qobliyah maupun ba'diyah zuhur, mereka melakukan sholat 4 rakaat seperti sholat zuhur. Tidak 2 rakaat salam, tetapi langsung 4 rakaat salam. Bagaimana hukumnya, sah atau tidak? Kalau sholat qobliyah zuhurnya 4 rakaat langsung salam, sah. Namun yang afdal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apakah solusinya untuk bisa lebih bersabar dan tidak mudah marah? Apakah ada doa-doa atau kiat-kiat untuk bisa sabar? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Untuk bisa sabar mesti banyak berlatih. Yang kedua, kalau dalam keadaan emosi tidak sabar, banyak-banyaklah istighfar dan baca ta'awudz. Baca apa? Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sabar itu butuh dilatih. Sama seperti ibu hadapi anak-anak, sama seperti ibu di rumah hadapi suami, perlu dilatih semuanya. Istri juga, suami juga hadapi istri, ya, dengan sabar itu perlu dilatih. Ya, karena sabar itu asalnya itu dari melatih diri terlebih dahulu. Saya sering menguap ketika sholat, padahal saya tidak mengantuk dan sering tidak khusyuk. Bahkan ketika sholat saya pernah terngiang-ngiang dengan pelajaran. Apakah itu datangnya dari syaitan? Bisa jadi. Jika iya, bagaimana solusinya? Namun tidak semua rasa ngantuk atau menguap saat sholat ini datanya dari setan. Kadang juga karena memang keadaan kita yang malas. Ya, tidak semuanya disalahkan pada setan. Solusinya di sini adalah kalau dalam keadaan ngantuk, kalau ini sholatnya sholat sunnah, baiknya ulangi lagi wudu. Batalkan sholat, ulangi lagi wudu. Kemudian dikerjakan dalam keadaan masih dalam keadaan basah, itu lebih membuat sholatnya nanti tidak lagi ngantuk. Bagaimana cara agar tidak mudah baper dalam urusan dunia? Ini bapernya karena apa dulu ini? Urusannya umum ini. Pada zaman kenabian mendapatkan wahyu, kalau zaman sekarang mendapatkan karomah. Jika wahyu dapat dipelajari seperti Al-Quran, apakah karomah dapat dipelajari seperti wahyu? Tidak. Karomah pemberian Allah tidak perlu latihan. Ya. Sama juga dengan mukjizat, bukan wahyu di sini. Perbandingannya karomah itu dengan mukjizat. Mukjizat juga tidak perlu pakai latihan, tidak perlu pakai belajar. Mukjizat langsung Allah beri. Namun mukjizat itu untuk para nabi, kalau karomah itu untuk para wali. Bedanya itu dengan sihir. Sihir itu biasanya pakai latihan. Ada pelajaran-pelajarannya. Atau ada ilmu-ilmu yang ditekuni dulu, baru sihir ada. Namun kalau mukjizat dan karomah diberikan kepada wali Allah yang beriman dan bertakwa, benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan apa tanda orang yang mendapatkan karomah? Karomah diberikan kepada wali Allah. Wali Allah ini bagaimana?
alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itulah yang disebut wali. Maka kalau jadi wali itu rajin sholat, karena tandanya adalah beriman dan bertakwa. Namanya wali itu tidak bermaksiat. Kalau ada wali itu kok enggak sholat, kok maksiat, itu bukanlah wali Allah, namun wali setan. Karena wali cuma dua macam saja. Wali Allah, kalau tidak jadi wali Allah, wali apa? Setan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Mungkin manfaat, dan mudah-mudahan Bapak Ibu selamat sampai di rumah, mendapatkan berkah ilmu untuk diri, keluarga, dan semuanya mendapatkan kebaikan dalam rumah dan seluruh jamaah yang ada, dan mugi-mugi semuanya diberikan keistiqomahan. Ditunggu untuk pengawasan malam Sabtu di Karangreceh, dan juga untuk pengawasan di Masjid Besar Al-Huda Pelayan untuk Sabtu besok, Sabtu Pahing. Ya, demikian. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.